Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wida Ramadhani dengan NIM G3042236 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Barat. Pada mata kuliah Metode Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Artadini Akmal, SAP MPA. Masuk pada bagian pertama yaitu daftar isi, ada pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, serta manfaat dan penutup. Selanjutnya pada bagian latar belakang, fenomena utama, otonomi daerah menuntut kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi daerah. Kota Padang memiliki potensi aset daerah yang besar seperti tanah, bangunan, dan fasilitas umum. Capaian PAD pada tahun 2025 berhasil mencapai 100% target, yaitu merupakan target tertinggi sepanjang sejarah. Namun masih terdapat kesenjangan antara potensi aset dan kontribusi real terhadap PAD. Fakta yang telah didapat pada penelitian yang dilakukan oleh Universitas Andalas pada tahun 2025 mengungkap bahwa kendala dalam prosedur dan penghapusan aset di BPKAD Kota Padang. Selanjutnya pada rumusan masalah, yang pertama yaitu bagaimana pelaksanaan pengelolaan aset daerah di BPKAD Kota Padang. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam optimalisasi pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan PAD. Yang ketiga, bagaimana strategi optimalisasi pengelolaan aset daerah dalam meningkatkan PAD. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama menganalisis hubungan intensitas media, sosial, dan produktivitas. Selanjutnya mengidentifikasi faktor dan memperkuat atau melemahkan pengaruh. Yang ketiga merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan aset daerah yang dapat diterapkan. Selanjutnya pada kerangka teori. Pengelolaan aset daerah yang diatur dalam Permendagri nomor 19 tahun 2016 yaitu ada 11 tahap siklus. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengadaan, yang ketiga penggunaan, yang keempat pemanfaatan, yang kelima pengamanan dan pemeliharaan, yang keenam penilaian, yang ketujuh pemindahtanganan, kedelapan pemusnahan, yang kesembilan penghapusan, 10 penata usahaan, dan yang terakhir pembinaan serta pengawasan dan pengendalian. Selanjutnya pendapatan asli daerah atau PAD dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Yang pertama yaitu ada pajak daerah, yang kedua retribusi daerah, ketiga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang terakhir lain-lain PAD yang sah termasuk hasil pemanfaatan aset. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual penelitian pengelolaan aset daerah di BPKAD Kota Padang yaitu yang sesuai siklus Permendagri pada nomor 19 tahun 2016. Selanjutnya identifikasi kendala optimalisasi yaitu pada administratif, teknis, SDM, legalitas aset. Selanjutnya strategi optimalisasi pengelolaan aset, ada inventarisasi, pemanfaatan aset ideal, sistem informasi, koordinasi, dan kapasitas SDM. Selanjutnya, peningkatan kontribusi aset daerah terhadap PAD Kota Padang, yaitu pendapatan asli daerah yang berkelanjutan. Selanjutnya, pada metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode studi kasus berlokasi di BPKAD Kota Padang dengan kurun waktu dari Maret hingga Juni 2026. Selanjutnya teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam seperti semi terstruktur. Selanjutnya observasi langsung. Selanjutnya dokumentasi seperti laporan, regulasi, dan data administratif. Teknik analisis data yang pertama yaitu reduksi data, selanjutnya penyajian data, selanjutnya penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya ada uji keabsahan data. Yang pertama yaitu triangulasi sumber dan metode, yang kedua member check, dan yang terakhir perpanjangan pengamatan. Selanjutnya pada manfaat penelitian,
ini ada dua, yaitu manfaat praktis dan teoritis. Manfaat praktis bagi BPKAD Kota Padang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam merumuskan kebijakan dan strategi optimalisasi pengelolaan aset daerah guna meningkatkan kontribusinya terhadap PAD. Yang kedua, bagi pemerintah Kota Padang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan serta menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah di bidang administrasi negara. Selanjutnya, pada manfaat teoritis, yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi negara terkait konsep pengelolaan aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji topik serupa mengenai pengelolaan aset daerah dan PAD. Baik, mungkin sekian hasil presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.